Haruskah aku berlari mengejar kamu bila ku cinta padamu? Inilah pelajaran hidup yang layak untuk dicontoh. Keselarasan hidup yang dipilih Charlie baik dengan sesama musisi, sahabat, maupun fans yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya, pada akhirnya membuat benih-benih cinta tumbuh semarak di dalam hati semua orang. Charlie memang dikenal sebagai salah satu pesohor yang tak pernah melupakan akar sejarahnya. Selain selalu peduli pada fans, Charlie juga tak pernah melupakan teman, sahabat, dan para musisi yang pernah menjadi guru kehidupannya. Lihatlah misalnya yang dilakukan Charlie di Jogja beberapa waktu lalu berikut ini. Charlie sengaja terbang ke sana guna tampil di sebuah acara amal. Jogja dan para musisi jalanannya memang menjadi bagian dari perjalanan karir Charlie hingga sukses di panggung musik tanah air. Di saat waktu dulu aku masih SMP di sini, kumpul sama teman-teman teater, kumpul sama teman-teman musisi-musisi gitu kan. Cuman aku waktu itu ya emang masih kecil, jadi aku cuma ngikut-ngikut aja, kayak ngeliat gitu. Tapi sekarang alhamdulillah mereka akhirnya bermain bareng sekarang. Meski telah menjadi salah satu musisi tersukses di negeri ini, Charlie patut mendapat acungan jempol karena tak pernah besar kepala dan lupa daratan. Ia selalu membumi. Bahkan ia tak pernah ragu bergabung dengan pengamen dan sesama musisi lokal lainnya, bahkan sampai makan secara lesehan bersama mereka. Pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Tengah malam di pinggir sungai kita makan angkringan. Lalu seperti apa jalinan kasih yang disuguhkan Charlie di acara amal tersebut? Bagaimana pula Charlie membalas kasih sayang dan segala perhatian yang selama ini telah ia dapatkan dari para fans setianya? Charlie memang bukan artis tua yang sudah belasan tahun malang melintang di ranah hiburan kita. Ia bersama ST12 terbilang masih muda. Namun demikian, satu hal yang patut diapresiasi dari sikap Charlie dan kawan-kawan. Dalam catatan kami, selama ini Charlie bersama ST12 tentunya selalu ramah dan tak pernah mengecewakan para fans mereka. Sekalipun peluh keringat membanjir di badan, sekalipun jiwa berteriak ingin beristirahat, namun Charlie akan tetap memberi kesempatan, membagi cinta untuk mereka yang selalu mengidolakan dirinya. Halo, ini setiaku semua tuh. Sini lagi ya. Makasih banyak ya. Nanti pasti kita foto. Haruskah aku berlari mengejar kamu bila ku cinta padamu? Inilah pelajaran hidup yang layak untuk dicontoh. Keselarasan hidup yang dipilih Charlie baik dengan sesama musisi, sahabat, maupun fans yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya, pada akhirnya membuat benih-benih cinta tumbuh semarak di dalam hati semua orang. Hidup adalah perjalananku yang diberikan oleh Tuhanku. Mati pun juga itulah hakku yang ditentukan
oleh Tuhan. Ya itu, yang luar biasanya yang bikin aku haru tuh bener maksudnya haru tuh bangga sama mereka, mereka berjuang dan mereka, dari jauh-jauh datang mensupport dan mendoakan ST12 gitu kan, penghargaan ST12 mereka mensupport banget. Alhamdulillah sih jalinannya baik ya, baik dan aku juga mencoba untuk dekat sama mereka walaupun memang dengan keterbatasan tidak bisa merangkul semuanya gitu kan. Di setiap daerah kita lagi coba bentuk untuk ada base-nya gitu kan, ada koordinatornya segala macam. Jadi suatu kegiatan bisa terkoordinir dengan baik. Tiada kado istimewa yang bisa kami persembahkan untuk para pemirsa yang sudah setia kepada Kabar Kabari. Selain berbagi kasih dan cinta, inilah yang coba kami rajut menjadi jalinan hati sederet selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Anang, Ashanty, dan Aurel. Dengan segenap ketulusan kasih sayang, mereka berbagi cerita suka dengan anak-anak penderita kanker di sebuah rumah singgah. Seperti Charlie, Anang, Ashanty, dan Aurel pun juga ikut meramaikan ulang tahun Kabar Kabari yang ke-15 dengan berbagi kasih bersama anak-anak penderita penyakit kanker. Usai syuting acara musik dahsyat, mereka pun mengajak tim Kabar Kabari untuk menjalin hati di salah satu rumah singgah penderita kanker di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Setibanya di rumah singgah, ketiganya pun langsung disambut senyum hangat anak-anak penderita penyakit berbahaya tersebut. Halo pemirsa Kabar Kabari, sekarang kita udah sampai di rumah kita. Yang kita janji tadi ya, mau lihat ada 7 anak penderita kanker itu, dan sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Surya, Surya. Surya, masuk. Sakit nggak? Nggak sakit. Itu tunggulah ini jualan nanti dia perkembangannya. Kalau perkembangannya nanti. Ini juga udah Ini 2 tahun lebih. Ini ginjal, dia lagi disinar. Melihat perjuangan hidup para anak-anak penderita kanker ini, hati kecil Ashanty tersentuh. Meski tertegun dalam kesedihan, namun nyatanya tak membuat mereka terlarut dalam kesedihannya itu. Tanpa dikomando lagi, calon ibu dan anak itu pun langsung menuangkan kebahagiaannya dengan bernyanyi bersama. Aku nggak tahan sebenarnya, air mata harus keluar tuh, udah nahan-nahan banget karena nggak mau kelihatan depan mereka bahwa kita melihat mereka sedih gitu kan. Tapi ya nggak tahan gitu, karena aku lihat mereka pas nyanyi bareng-bareng mereka semangat gitu, pasti tanya cita-citanya apa, semua nyebut gitu. Sedangkan ada orang yang dikasih yang benar-benar ya kasih kesempurnaan oleh Allah tapi disia-siakan gitu. Ini ada orang yang berjuang untuk bisa hidup dengan lebih baik, tapi ya ada cobaannya gitu kan. Lantas seperti apa keseruan Anang, Ashanty, dan juga Aurel lainnya saat tengah merajut hati bersama para anak-anak penderita kanker? Simak selengkapnya hanya di Kabar Kabari edisi spesial ulang tahun yang ke-15. Anang tertegun, Ashanty terenyuh, dan Aurel pun tersentuh ketika menyaksikan keceriaan yang terpampang di depan mata. Meski penyakit kanker menggerogoti kepolosan masa kecil mereka, namun dengarlah bagaimana ke-7 anak tersebut tidak putus asa untuk merangkai mimpi.
Inilah potret jalinan kasih selebriti yang sengaja kami sajikan dalam edisi spesial ulang tahun Kabar Kabari.